Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar sahabat KSPS TK? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Kita jumpa lagi dalam IG Live KSPS TK Menjawab episode ke-35. Bersama saya Anissa, selama 30 menit ke depan akan membersamai sahabat KSPS TK semua untuk mengupas tuntas terkait pertanyaan yang sudah masuk dalam IG Live KSPS TK Menjawab. Nah, sahabat KSPS TK, pada sore hari ini kita akan mengangkat tema mengenai pendidikan guru penggerak, di mana beberapa hari yang lalu kita baru saja melakukan pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Ayo sahabat KSPS TK yang belum menyimak bisa menyaksikan siaran rekaman ulang ada di dalam YouTube Ditjen GTK. Oke, baik sahabat KSPS TK, langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Siapa lagi kalau bukan komandannya dari pendidikan guru penggerak. Sebentar ya, saya coba sambungkan. Ya, saya sudah coba sambungkan. Ya, ini sudah bergabung. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat nih sahabat KSPS TK ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lia, sahabat KSPS TK. Gimana Pak Komandan kabarnya nih pada sore hari ini? Posisinya ada di mana nih? Ini lagi di Bogor ini, merancang program baru tentang PJOK untuk peningkatan kompetensi. Oh, jadi lagi ada di Bogor nih Pak Komandan dari guru penggerak. Iya. Oke, Pak, izin dengar suara saya dengan baik, Pak? Oke, kedengaran. Kedengaran ya. Mungkin Bapak volume suara Bapak boleh agak dinaikkan sedikit ya? Karena nih kondisinya izin saya sedang ada di dalam luar ruang ya, Pak. Jadi tadi kurang ya. Oke. Ini sudah full ini. Sudah maksimal. Oke, baik. Ya. Oke, baik Pak. Izin Pak Kasiman ya. Sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan hadir nih dalam IG Live KSPS TK Menjawab. Ini udah lama banget kan, nggak hadir lagi di kami nih Pak. Sudah sampai angkatan ke-8 baru hadir lagi. Boleh sedikit cerita Pak? Kemarin terkait pembukaan angkatan 8 itu bagaimana Pak? Mungkin ada sesuatu yang fantastik nih yang mungkin bisa diceritakan. Ya, sahabat KSPS TK, bahwa pendidikan guru penggerak sekarang masih rekrutmen sampai angkatan 9. Memang kita pada waktu angkatan 8, kita menggunakan istilah serentak ya. Jadi istilah serentak itu untuk angkatan 8, 9, dan 10. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu sekalian sudah dinyatakan lulus, tapi belum mengikuti pendidikan guru penggerak atau belum bisa bergabung di angkatan 8, artinya Bapak Ibu sekalian nanti di-plotting di angkatan berikutnya, yaitu angkatan 9 atau angkatan 10. Bapak Ibu, sahabat KSPS TK, kita kemarin untuk angkatan 8 itu pesertanya 22.000 ya, yang dinyatakan lulus. Nah, ternyata Bapak Ibu kita masih punya tabungan ya. Punya tabungan sekitar 5.000 yang angkatan 5, angkatan 6, angkatan 7 juga belum ikut pendidikan. Sehingga kalau digabung total itu ada 27 lebih calon guru penggerak di angkatan 8. Nah, bagaimana caranya untuk bisa diikutkan di pendidikan guru penggerak? Kita menggunakan atau seorang guru penggerak itu diprioritaskan yang seperti apa? Yang pertama adalah yang lama parkir, gitu kan?
istilahnya yang lama belum mengikuti. Itu misalnya, oh kita utamakan untuk angkatan 5. Begitu angkatan 5 masih kurang, angkatan 6 ditarik. Angkatan 6 kurang, angkatan 7 ditarik, diikutkan dulu. Nah, begitu seterusnya, sehingga angkatan 8. Nah, angkatan 8 itu yang nanti sebagian ikut pendidikan guru penggerak, angkatan 8, dan sebagian memang diproyeksikan untuk angkatan berikutnya, yaitu angkatan 9 nanti dan 10. Jadi nanti yang selalu diutamakan adalah yang lebih lama mendaftar dan lebih lama lulus. Jadi kemudian yang berikutnya digeser ke belakang. Jadi menurut saya jangan khawatir Bapak Ibu untuk wah ini saya jadi mundur ya karena kuotanya ya termasuk ketersediaan pengajar praktek yang ada di daerahnya. Kita optimalkan ya sedapat mungkin untuk bisa berjalan gitu. Itu Mbak Lia. Oke, baik, makanya mungkin ada istilah parkirnya seperti itu ya Pak Komandan ya, Pak Kasiman ya. Oke, baik Pak, izin ini saya langsung aja ya Pak ya, memulai untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk nih dari sahabat KSPSTK. Oke. Agak panjang Pak, mohon saya bacakan. Pak Kasiman, perkenalkan saya Wahyu Ratnawati dari Negeri Nayu Barat 2 Surakarta. Saya kepala sekolah alumni LP2KS yang sudah memiliki NRKS. Saat ini saya sebagai fasilitator PGP angkatan ke-8. KS tolong perjuangkan kami, fasilitator dari KS yang NRKS untuk bisa ikut fase rekognisi sehingga kami juga bisa memiliki sertifikat guru penggerak seperti teman kami, guru KS yang belum NRKS dan KS sekolah penggerak. Karena saat ini sertifikat guru penggerak sangat penting untuk mengembangkan kompetensi, misalnya pengawas sekolah lebih tinggi, guru PAMON, SILN, program beasiswa Kemendikbud, dan lain-lain. Kemudian, tolonglah kami fasilitator PGP Angkatan 8 dari untuk diperjuangkan dan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, pertanyaan mohon pencerahannya dan juga arahannya dari Pak Komandan. Silahkan, Pak. Bapak Ibu, syarat untuk menjadi guru penggerak, ya syarat untuk menjadi guru penggerak adalah yang pertama guru, gitu. Yang pertama guru, tentu saja nanti ada persyaratan lain seperti umur dan pengalaman mengajar. Begitu juga untuk persyaratan ya calon guru penggerak rekognisi itu sama dengan persyaratan calon guru penggerak reguler. Tadi yang pertama adalah guru, yang kedua adalah kepala sekolah yang belum NRKS. Itu secara regulasi. Bagaimana yang sudah punya NRKS, kita sebenarnya bisa berkontribusi sebagai pengajar praktek, sebagai fasilitator. Kalau nanti sudah sebagai fasilitator, bisa juga mendaftar sebagai instruktur. Jadi bisa berperan banyak, Bapak Ibu sekalian, tidak harus menjadi guru penggerak. Bahkan yang belum guru penggerak pun, Bapak Ibu, itu bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Di situ juga ada beberapa modul-modul yang di pendidikan guru penggerak itu bisa juga diimplementasikan. Pada prinsipnya adalah mengimplementasikan teori-teori atau modul-modul yang ada yang Bapak Ibu sekalian dapatkan. Sebagai fasilitator, apalagi itu bisa mengakses modul pembelajaran yang ada di pendidikan guru penggerak. Ada 10 modul di situ dan yang penting bisa mengimplementasikannya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap bisa berperan ya, memang secara aturan yang NRKS itu belum diakomodir menjadi untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak gitu. Oke, baik. Itu, kita lanjut lagi ya Pak. Oke Pak. Oke, silakan. Dari Pilatia, bagaimana tanggapan Pak Kasiman jika ada sekolah yang memiliki penggerak, tetapi salah satu guru ada yang silakan Pak. Ini tadi ada agak putus-putus, bisa diulangi lagi Mbak Lia.
tanggapan Bapak jika ada sekolah yang memiliki kepala sekolah kan dari guru penggerak, tetapi salah satunya ada yang guru penggerak. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Gini, maksudnya ada sekolah penggerak yang ada guru penggeraknya gitu. Ada sekolah, Gitu. kepala sekolahnya guru penggerak, tetapi gurunya salah satunya ada yang dari guru penggerak. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang desain awal sekolah penggerak itu adalah dari guru penggerak. Karena dulu lulusan guru penggerak itu agak terlambat, sehingga kepala sekolahnya itu diambil kepala sekolah yang eksis yang ada di situ, diseleksi, kemudian dididik untuk menjadi kepala sekolah penggerak. Oleh karena itu, begitu nanti kepala sekolahnya dari kepala sekolah penggerak, guru penggerak, maka di situ sebenarnya bisa mengaplikasikan, bisa mengimplementasikan, bisa melakukan aksi nyata sebagai sekolah penggerak. Tentu saja ini tidak secara formal, itu sekarang kelihatannya tidak lagi direkrut, tapi otomatis kalau dari guru penggerak itu ya sudah mengimplementasikan sebagai sekolah penggerak gitu. Oke, baik. Ini mohon maaf, suara saya nggak jelas ya. Ini kayaknya sinyalnya kurang banget. Iya, agak putus-putus ini. Oke, nggak apa-apa. Ini mohon maaf kalau saya keluar lagi ya, agak sulit. Oke, kita teruskan aja ya Pak. Nanti kalau misalkan ulangi. Oke, baik. Pak Kasiman, ini banyak banget yang nanya ke kami. Ini adalah untuk yang sudah lolos seleksi PGP K8, belum terima panggilan pendidikan, kapan sih Pak dimulainya pendidikannya? Ya, gini, sekarang posisinya ada 16.000, ya sekitar 16.000, itu nanti akan diplotting di angkatan 9. Nah, tentu saja nanti Bapak Ibu yang 16.000 ini yang posisi siap ya untuk ikut pendidikan guru penggerak, nanti ditambah rekrutmen yang angkatan 9. Misalnya nanti angkatan 9 yang lulus misalnya 20.000, berarti 16.000 ditambah 20.000. Tapi yang diutamakan adalah yang 16.000 ini, yang di angkatan 8 atau angkatan sebelumnya. Nanti yang istilahnya kalau parkir lah, mohon maaf ya dengan istilah parkir lah, itu nanti yang diparkir itu yang sebagian angkatan 9. Karena kita nanti akan optimalkan, prioritaskan adalah yang angkatan sebelumnya. Itu jadi modelnya nanti bergeser. Nah, dimungkinkan juga nanti kalau kesiapan atau ketersediaan anggaran, ketersediaan pengajar praktek di wilayah itu, syukur-syukur nanti kalau misalnya tadi saya sampaikan 36.000 tersedia lengkap semua, maka bisa diselesaikan pendidikan guru penggerak itu di angkatan 9 selesai, lunas. Tapi kalau pengajar prakteknya ada yang kurang, anggarannya yang di daerah nanti kurang, artinya sebagian ada yang digeser lagi, tidak di angkatan 9, tapi bisa juga di angkatan 10 gitu. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Halo. Ya. Jadi pada prinsipnya kita selalu koordinasikan data Bapak Ibu yang sudah lulus, sudah menjadi database kita, menjadi radar kita, yang nanti diprioritaskan bagi yang mendaftar lebih lama, gitu, yang sudah lulus lebih lama. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, dan yang di angkatan 9 ini dimungkinkan nanti pendidikannya sekitar bulan Agustus, ya, sekitar bulan Agustus. Jadi pantau terus Bapak Ibu sekalian, apalagi angkatan 9 ini sekarang lagi proses seleksi,
diproses wawancara. Sambil kita juga sekarang lagi pembekalan untuk pengajar praktek. Kita akan lihat pengajar prakteknya mencukupi atau tidak dalam satu wilayah. Itu juga bagian yang satu paket untuk bisa menjalankan pendidikan guru penggerak di wilayahnya. Saya kira itu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ed Satria Putra. Boleh nggak Pak Kasiman kami diberikan tips and trik agar lancar calon guru penggerak, Pak? Bapak Ibu sebenarnya banyak ya sekarang bertebaran ada di mana-mana ya. Di YouTube, kemudian di Facebook, kemudian ada apalagi Bapak Ibu di wilayahnya itu sudah ada lulusan guru penggerak. Itu bagian juga yang bisa dioptimalkan ya, dilibatkan untuk melakukan bagaimana tip and trick ya. Tapi tidak hanya sekedar tip and trick Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya kalau mau banyak belajar tentang Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar, itu sebenarnya bagian juga kebiasaan atau menambah ilmu bagaimana bisa lolos ya. Tapi gini Bapak Ibu, kebanyakan yang banyak tidak lolos, misalnya ada 3 kali, 4 kali tidak lolos ya. Gini, Bapak Ibu kan menulis esai, ya, menulis esai di situ ada beberapa pertanyaan, kemudian menulis esai. Loh, pada waktu yang pertama, daftar yang pertama tidak lulus dengan esai itu, terus tidak lulus. Jangan sampai Bapak Ibu, esai yang tidak lulus itu di copy paste untuk daftar angkatan berikutnya. Sudah jelas-jelas tidak lulus ya dengan esai itu. Loh kok masih di copy paste gitu. Bapak Ibu harus dikembangkan lagi dari aksi nyata yang ada gitu. Atau Bapak Ibu begitu tidak lulus, Bapak Ibu bisa menerapkan atau mengimplementasikan materi-materi tentang pendidikan yang berpusat pada murid diterapkan. Setelah itu Bapak Ibu evaluasi, kemudian setelah itu bisa diceritakan pada waktu melakukan atau menulis esai ya. Karena kalau yang itu terus di copy paste, nah Bapak Ibu jangan-jangan ini berharap nanti semoga asesornya beda dan saya lulus gitu kan. Ya, dan yang menyeleksi ini, yang mengkoreksi, ya, yang menilai itu asesor yang sudah dilatih, Bapak Ibu, bukan mesin ya. Gitu. Jadi jangan berharap bahwa nanti ini harapannya asesornya itu lengah pas lagi punya saya dikoreksi agak ngantuk-ngantuk sedikit sehingga nilainya harusnya 6 jadi 9 gitu. Jadi gitu. Banyak yang kopas-kopas ya. Nah itu Bapak Ibu, apalagi kopas itu pas satu asesor menilai IC itu, loh ini saya menilai IC kok sama dengan yang kemarin ya, sama dengan teman satunya lagi gitu. Nah kalau yang seperti itu, kalau yang kopas-kopas itu kalau ketahuan ya langsung di drop biasanya gitu. Nah kebanyakan Bapak Ibu yang banyak tidak lulus itu di tahap 1, misalnya kemarin ada yang di angkatan 6 yang daftar itu 235.000. Itu hampir yang memenuhi persyaratan ya untuk tahap 1 itu hampir kurang dari 50% ya, karena berkas-berkas kemudian isinya lengkap atau tidak itu yang kita seleksi terlebih dahulu. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian, lebih baik Bapak Ibu ya mengimplementasikan dulu baru nanti mungkin portofolionya Bapak Ibu yang mungkin kurang perlu dikembangkan lagi. Apa lagi zamannya sekarang misalnya pendidikan yang berpusat pada murid itu penting sekali Bapak Ibu ya. Oke, baik. Mohon izin, ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Yang banyak juga. Saya skip. Sebentar Pak ya. Tapi masih jelas suara saya Pak ya? Oh, masih jelas. Oke, baik. Baru saja dari Anggiarini.
kalau misalnya tidak lulus diberi follow up, jadi kita ke depannya. Nah, ini ada masukan nih Pak, mungkin bisa ditanggapi. Kalau yang tadi kan follow up-nya Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Gini, Bapak Ibu bisa bisa melakukan refleksi ya, misalnya gini, oh saya tidak lulusnya di tahap 1. Nah, tahap 1 berarti kan pemberkasan dan IC, misalnya gitu sudah kelihatan dia. Kalau nanti tidak lulusnya di tahap 2, oh berarti saya IC-nya sudah bagus, portofolio saya tidak bagus, itu juga bisa dilakukan. Nah, refleksi yang berikutnya, Bapak Ibu, di surat rekrutmen itu ada 8 poin kisi-kisi. Ya, di situ ada juga. Misalnya di situ tentang visi dan tujuan. Kemudian inisiatif, misalnya. Kemudian yang berikutnya daya juang, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa direfleksikan dari situ. Pada waktu menulis IC atau wawancara, Bapak Ibu lagi diuji. Daya juangnya seperti apa? Apakah kalau nanti ada permasalahan Bapak Ibu sekalian terus, udahlah, saya tidak ini lagi, tidak berjuang lagi, menyerah misalnya gitu. Nah, kalau yang segera menyerah, itu pasti tidak lulus. Kemudian, begitu ada masalah, Bapak Ibu tidak ada inisiatif. Begitu bagaimana kalau Bapak Ibu mendapatkan murid yang kesulitan penangkapan atau pemahamannya, terus Bapak Ibu sekalian ya sudah, jalankan saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu namanya tidak ada inisiatif, kurang usaha, atau Bapak Ibu sekalian bagaimana cari jalan keluar supaya anak ini bisa mengikuti. Kan di situ ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di modul itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa belajar dari modul itu, dan di PMM juga itu ada ya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan, pembelajaran yang berpusat pada murid diterapkan seperti apa. Itu arahnya sebenarnya ke situ semua. Itu ya. Jadi refleksinya adalah refleksi kepada kisi-kisi yang ada, ya kemarin seperti apa saya, kemudian dan kita selalu buka untuk beberapa kali ya artinya beberapa kali Bapak Ibu kalau tidak lulus ikut lagi lah, nanti belajar lagi, refleksi lagi, implementasi lagi, melakukan aksi nyata lagi, terus daftar lagi, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang udahlah ini bukan rezeki saya karena sudah 4 kali nggak lulus saya menyerah angkat tangan. Nah kalau yang seperti itu bagian dari seleksi juga ya. Jadi siapa yang bertahan dan terus-menerus berjuang untuk selalu memperbaiki, melakukan refleksi, itu yang menjadi pemimpin. Kalau pemimpin itu daya juangnya tidak ada inisiatifnya, ya bagaimana akan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita sebenarnya lagi mencari guru-guru yang hebat, yang luar biasa, yang daya juangnya tinggi, punya inisiatif, itu sehingga kalau ada masalah, dia juga mencari jalan keluar, tetap bergerak. Gitu. Oke, yang penting jangan menyerah ya Pak. Terus Ya, jangan menyerah. Ya. Oke, baik Pak. Kita lanjut. Pertanyaan adalah sertifikat apakah kita bermanfaat dalam mengikuti seleksi P3K? Gini Bapak Ibu, yang jelas sudah connect atau sinkron, itu Bapak sertifikat guru penggerak bisa langsung dipakai untuk program rekognisi bagi guru yang belum mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai sertifikat guru penggerak, itu bisa tidak mengikuti pendidikan profesi guru, tapi langsung mengikuti ujian, ya, ujian pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu sekalian mengumpulkan penugasan yang ada di pendidikan guru penggerak. Bagaimana dengan korelasinya dengan P3K, Bapak Ibu? Ya, pengalaman kita, ya, beberapa yang sudah kita review. Ternyata materi-materi yang ada di pendidikan guru penggerak itu sejalan dengan materi-materi ujian seleksi yang ada di P3K. Sehingga
saya lihat banyak sekali yang lulus setelah ikut pendidikan guru penggerak, lulus juga di seleksi P3K. Jadi, karena kan sekarang masanya misalnya pembelajaran yang berpusat pada murid itu tidak jauh berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi itu juga tidak jauh berbeda. Filosofi Ki Hajar Dewantara, visi pendidikan nasional juga seperti itu. Jadi, ini sangat membantu sekali ya. Memang tidak secara langsung. Itu nanti tergantung dari pengembangan Bapak Ibu sekalian, bagaimana belajarnya. Tidak secara otomatis langsung lulus. Tentu saja nanti setiap guru yang ikut pendidikan guru penggerak, tingkat pemahaman, tingkat implementasinya akan berbeda-beda ya. Karena ada yang tujuannya berbeda Bapak Ibu. Tujuan ikut pendidikan guru penggerak, tujuannya adalah untuk jadi kepala sekolah. Tapi ada juga yang guru ikut pendidikan guru penggerak, saya ingin mengembangkan diri supaya anak-anak saya itu nanti belajarnya nyaman, aman, dan menyenangkan. Soal nanti jadi kepala sekolah atau tidak, itu nanti ada tingkat kepantasan yang akan dilihat oleh guru yang lain, dilihat oleh kepala dinas, oleh komunitas, itu, oh itu si Bejo itu ternyata pantas sudah jadi kepala sekolah, ya pantas saja, sudah bisa. Itu. Tapi kalau belum, ya sampai dikejar sampai manapun, sudah punya sertifikat, ya nanti belum tentu jadi. Gitu. Jadi sudah ikhlas bahwa kita akan belajar, ya nanti rezeki atau jabatan pasti akan ada dengan sendirinya. Itu Mbak Lia. Jadi yang utamakan murid dulu ya, sisa KS, Ya. itu siap ya. Ya, gitu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Edi Wan. Untuk PGP angkatan wilayah provinsi Barat dimulainya kapan? Mungkin bisa diinformasikan. Coba diulangi, agak putus-putus tadi. Untuk PGP angkatan ke-8 wilayah provinsi Kalimantan Barat dimulainya kapan? Gini Bapak Ibu, mulainya nanti kan ada angkatan 1, 2, 3 dan mulai sudah angkatan 9 kita buka untuk seluruh provinsi, semua kabupaten kota ya. Jadi kalau di situ nanti Bapak Ibu ada membuka seleksi lagi, silakan daftar saja. Daftar saja, begitu nanti lulus, nanti masuk database di kita. Itu. Apakah mau dijalankan di angkatan 10 pendaftaran berikutnya? Ya kalau nanti di situ ada kuotanya, bisa. Dan di situ misalnya Kalimantan Barat, pas waktu itu, ya di situ tersedia pengajar prakteknya lengkap, guru penggeraknya lengkap, anggarannya ada, maka bisa dijalankan itu. Nah permasalahannya, ya yang daftar sedikit, ya apalagi pengajar prakteknya tidak ada, ya nggak bisa jalan walaupun ada guru penggeraknya. Itu yang menjadi permasalahan kebanyakan di daerah. Jadi satu paketnya antara pengajar praktek dan guru penggerak itu kebanyakan tidak terpenuhi. Ya Kalimantan Barat untuk angkatan 8 itu kelihatannya hanya 30 ya. 30 artinya kemampuan potensi yang bisa dijalankan hanya 30, bukan berarti itu membatasi, oh ini ada guru penggeraknya tapi tidak dijalankan. Kalau saya lihat Kalimantan Barat karena pendaftarnya masih agak minim ya. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan dimotivasi, kembangkan, daftar gitu ya, nanti harapannya lulus dan nanti bisa di-plotting angkatan berikutnya. Saya kira itu. Oke, baik. Bapak ini pertanyaan terakhir ini Pak dari ya sertifikat guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah selama beberapa periode atau mungkin untuk menjadi kepala sekolah sampai Pak. Jadi Bapak Ibu di Permendikbud 40 tahun 2021 itu bahwa sertifikat guru penggerak itu bisa jadi kepala sekolah. Tapi salah satu Bapak Ibu ya, salah satu syarat ada 10 syarat lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu dapat sertifikat masih ada persyaratan yang lain. Dibuka di Permendikbud 40 tahun 2021. Kemudian bisa menjadi pengawas yang berikutnya. Yang ketiga,
bisa menduduki jabatan di bidang pendidikan, ya, di bidang pendidikan. Nah, tadi hubungannya dengan pertanyaan, berapa periode saya bisa diangkat? Bisa untuk 4 periode. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjadi kepala sekolah 4 periode, berarti 4, satu periodenya adalah 4 tahun, artinya bisa menjabat itu selama 16 tahun. Gitu Bapak Ibu. Tapi apakah saya sertifikat guru penggerak wajib? Itu wajib Bapak Ibu. Jadi sertifikat guru penggerak itu wajib. Kalau yang diangkat belum mempunyai sertifikat guru penggerak, itu hanya berlaku 1 periode. Nah, harapannya pada waktu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, itu ikut guru penggerak, sehingga selama 4 tahun itu bisa lulus guru penggerak, itu langsung bisa diperpanjang sampai 3 periode berikutnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ya, sekali ikut guru penggerak, karena ada juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, daftar lagi. Jadi saking semangatnya, begitu semangatnya, daftarnya udah berkali-kali, daftar gitu, yang penting ikut. Nah, menurut saya 1 kali aja, yang penting Bapak Ibu sekalian, implementasinya, aksi nyatanya di sekolah, dan di sekolah lain, pengimbasannya itu sebenarnya yang paling penting. Itu sahabat KSPSTK. Oke, baik, luar biasa sekali nih Pak. Kita membahas terkait pendidikan guru penggerak, tapi waktu sudah pukul 4 sore. Mohon Pak Kasiman dan juga sahabat KSPSTK yang belum kembali di episode berikutnya. Mungkin penutup Kasiman, Pak, di angkatan 8 mungkin nanti Bapak untuk sahabat KSPSTK pada sore hari ini. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan Mbak Lia sebenarnya, jangan menyerah. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar, ya, kemudian belajar lagi, refleksi lagi. Bapak Ibu, di situ ada teman-teman belajar, ya Bapak Ibu, yang sudah lulus guru penggerak. Kalau yang belum juga bisa belajar. Belajarnya lewat mana? Bisa lewat daring, bisa lewat PGP, BPGP yang ada di wilayahnya itu, ya. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, belajar, dan belajar. Untuk siapa? Untuk murid, dan murid. Saya kira itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk closing statement-nya, pesan-pesan kehadirannya, ya, nanti akan kami undang. Biar sahabat mereka nih yang bertanya belum bisa langsung dijawab oleh Pak Kasiman. Sahabat KSP, terima kasih banyak. Ya, tetap pantau terus ya IG Live KSPSTK. Mengirimkan pertanyaannya di kolom chat ataupun nanti di DM lah. Sahabat KSPSTK, Pak Kasiman, kami pamit undur. Maaf sekali lagi terkait sinyal kurang lebih. Semoga masih bisa dimaklumi dan bisa terdengar, ya. Jadi mencari sinyal yang. Sampai jumpa kembali sahabat KSPSTK, dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Sampai jumpa teman. Yo.